Episode 5, Istri Dadakan Tuan Muda. Perang, perang, perang. Terdengar banyak suara benda pecah dari arah kamar angkasa. Pak Dewo dan Narumi langsung tersentak kaget dan berlari menuju kamar. Sedangkan Bulan mendadak takut. Ia khawatir jika angkasa memiliki kepribadian temperamental yang bisa saja menyakiti dirinya suatu saat nanti. Kok serem sih? Jangan-jangan pemuda itu beneran sudah gila ya. Tubuh angkasa luruh ke lantai. Setiap tulang belulangnya seakan remuk dan lesu, hingga akhirnya menangis meraung-raung seperti anak kecil. Sekar belum mati. Dia masih hidup. Sayang, kamu di mana? Bukankah kita sudah berjanji untuk selalu bersama selamanya? Kenapa kamu bohong? Hah? Aku kangen. Angkasa terus melontarkan kekesalan hatinya, menagih janji setia dari sang wanita idaman. Pak Dewo dan Bu Arumi yang menempelkan telinga ke daun pintu sangat kasihan. Sudah sebulan lebih Angkasa belum juga merelakan istrinya. Ya, ibu tidak sanggup. Cepat pertemukan Angkasa dengan gadis itu ya. Bu Arumi menggoyang-goyang lengan suaminya untuk segera menjalankan rencana mereka. Pak Dewa menoleh ke arah Bulan yang menatap ke arah mereka. Ayah Angkasa dapat membaca gurat ketakutan di wajah Bulan. Tapi ia harus mengorbankan hidup gadis itu demi ayahnya, demi anaknya Angkasa. Pak Dewa memutuskan meminta Bulan mendekat. Dengan langkah ragu-ragu gadis itu datang menghampiri. Tidak punya pilihan lain, sebab ia sudah berhutang ratusan juta pada Pak Dewo. Kamu siap, nak? Pak Dewo memastikan. Bulan mengangguk pelan dan pasrah dengan apapun resikonya. Meski kehilangan nyawa, asal Fatan kembali sehat, ia pun rela. Diiringi tangan bergetar, Pak Dewo mengetuk pintu kamar angkasa. Sejenak menghela nafas dalam agar suaranya tidak terlalu gugup. Nah, ayo keluar, ada yang mau bertemu. Teriak Pak Dewo keras. Pergi, ayah. Angkasa ingin sendiri, jawab Angkasa enggan. Itu, kamu yakin? Pak Dewo gelagapan. Sekar ada di luar, nak. Ucapnya bohong. Angkasa langsung mendongakkan kepala memandangi daun pintu di mana suara sang ayah berasal. Ayah tidak bohong. Pak Dewo pura-pura tertawa. Tentu saja tidak. Ayo buka pintunya. Angkasa terpancing untuk melihat lekas ia berdiri dan menuju ke pintu. Angkasa percaya dan tidak. Angkasa memberanikan diri, menarik kenop hingga penampakan 3 orang yang berdiri sejajar di depannya. Angkasa mengamati wajah mereka satu persatu, lalu senyumnya mengembang sempurna saat dia mendapati sosok Bulan di depannya. Sekar, sayang. Angkasa menyambar tubuh Bulan dan memeluknya erat, membuatnya kesulitan bernafas sampai terbatuk-batuk. Maaf, aku kekencangan ya. Angkasa mengendurkan lengannya dan mengusap pipi Bulan dengan sayang. Kamu dari mana saja sih? Kenapa setelah menikah kamu menghilang? Hah? Bulan tidak tahu harus menjawab apa. Namun Pak Dewo dan Bu Arumi nampak bahagia melihat respon positif dari reaksi Angkasa. Ayah, ibu, aku mau makan sama istriku, pintanya. Tiba-tiba, padahal Angkasa tidak pernah mau makan meski dibujuk. Kalaupun makan, tidak akan ia lahap hingga habis. Bu Arumi menyenggol Pak Dewo dan saling memainkan bulan sabit yang bertengkar di atas bulatan bola mata keduanya. Biar ibu siapkan, jawab Bu Arumi bersemangat. Berbeda dengan Bulan yang merasa terkungkung akan aksi Angkasa. Tangan pria itu terus bertenggar di pundaknya.
membuat berat tubuh bulan. Ya Allah, haruskah ini terjadi? Pria yang jelas-jelas bukan suamiku menyentuh tubuhku ini tanpa batasan. Umam bulan dalam hati. Angkasa terlihat begitu bahagia. Dia terus merangkul gadis yang dianggap Sekar ke meja makan, lalu mengambilkan menu makanan kesukaan sang istri, yaitu sushi dan steak. Bulan mengerutkan dahi. Ia tidak menyukai itu, tapi angkasa menyodorkan suapan ke arah mulutnya. Ayo makan, ini kan kesukaanmu, ucapnya merayu. Bulan bingung, ia alergi dengan makanan tersebut. Meski ada di kafe tempatnya bekerja, sekalipun Bulan tidak pernah menyentuhnya. Itu ucapnya kaku. Angkasa menautkan alisnya. Sejak kapan kamu manggil namaku? Biasanya juga panggil Sweetie. Angkasa menaruh curiga. Oh iya, maksudku, aku mau yang gitu aja. Iya, kayaknya enak. Tunjuknya pada sambal udang pete. Angkasa lagi-lagi menaikkan satu alisnya. Bukannya kamu anti makanan berbau? Pak Dewo dan Bu Aromi saling melempar pandang. Takut Angkasa akan emosi dan marah. Iya, emang gak boleh bercoba ya? Aku bosan dengan itu. Menatap ke arah piring di tangan Angkasa. Oh, begitu. Baiklah, aku ganti yang lain. Tapi harus pakai nasi ya, ujarnya menawarkan. Bulan terpaksa tersenyum. Hadeh. Bisa ikutan gila kalau begini. Angkasa sudah berubah isi piring yang masih berada di genggamannya. Lalu bermaksud menyuapi Bulan lagi. Ayo, buka mulutnya. Bulan menurut. Sesekali melirik ke arah kedua pasangan parubaya yang sibuk mengamati mereka. Apa pria ini tidak tahu malu? Seenaknya bermesraan di depan orang tua. Jangan-jangan dengan Sekar pun begitu. Bulan mengunyah pelan suapan Angkasa menyusul suapan berikutnya. Ayo, makan yang banyak, biar nanti kamu subur. Ujar Angkasa tidak tahu malu, membuat Bulan tersedak. Bulan memukul pelan dadanya. Ya ampun, sayang. Pelan-pelan dong. Angkasa menyambar gelas di depannya lalu membantu Bulan untuk minum. Sudah baik kan? Tanyanya, menatap lekat wajah Bulan yang sedikit salah tingkah. Begitu sayangkah Angkasa pada Sekar? Dia terlihat begitu perhatian dan juga cekatan. Masih mau? Angkasa belum lelah memperlakukan Bulan bak ratu di rumahnya, tapi Bulan menjadi tidak nyaman. Sudah. Itu kamu aja. Aku belum melihatmu makan sejak tadi. Bulan menundukkan sedikit wajahnya karena hampir salah panggil nama lagi. Baiklah, karena ini hari yang membahagiakan maka aku akan makan banyak untukmu. Angkasa melahap sisa nasi milik Bulan dan menambah lagi dengan porsi besar. Pak Dewo dan Bu Aromi memilih diam dan membiarkan Angkasa bahagia dengan kehadiran Bulan. Pak, lusa aku mau bulan madu sama Sekar. Celotehnya tiba-tiba. Kali ini Pak Dewo yang tersedak. Minum, Bu. Pinta Pak Dewo pada Bu Aromi dan langsung disuguhi istrinya. Pak Dewo merasa lebih baik lalu membuka suara. Angkasa, istrimu baru saja pulang dan masih lelah. Masa iya kamu mau ngajak dia pergi lagi? Tunggulah beberapa hari lagi ya. Bener nak, kasihan Sekar, nanti dia sakit loh. Sambung Ibu Aromi hingga Angkasa menoleh ke arah Bulan dan tersenyum. Iya, aku tidak sabar, ayah, bisiknya pelan. Tapi Bulan dapat mendengar dengan jelas. Bulan mematung.
Ia bagai terjebak dalam kubangan lumpur yang dalam. Situasi itu pasti akan menyulitkan langkahnya ke depan. Angkasa melakukan ritual terakhir setelah makan, yaitu meneguk satu gelas air putih sampai habis. Oke, aku sudah kenyang. Ayo kita ke kamar. Angkasa menggait lengan Bulan yang tidak bisa melakukan penolakan sama sekali. Episode 6. Bulan mulai merasa khawatir. Meski kakinya mengikuti langkah Angkasa, otaknya terus berputar untuk mencari alasan apabila pemuda di depannya itu hendak berbuat mesum kepadanya. Sayang, Angkasa berbalik hingga wajah Bulan membentur dadanya. Darahnya seolah berdesir ke segala ribuan urat di dalam tubuhnya. Hari ini kan malam pertama kita, kata orang semua pasangan menantikannya. Apa kamu juga? Angkasa mendekatkan kelopak matanya tidak jauh dari wajah Bulan yang mendadak kaku. Ayo jawab, kok diam saja sih? Kamu cintakan sama aku, Sekar? Kamu dengar tidak? Angkasa mulai kesal. Iya, tentu saja. Ayo masuk. Malu didengar ayah sama ibu, jawab Bulan sebisanya. Ganti menari lengan Angkasa ke dalam. Angkasa tidak sabar. Begitu pintu tertutup, ia melingkarkan kedua tangannya ke pinggang Bulan. Gadis itu semakin bingung. Ia belum punya alasan untuk menolak keinginan Angkasa. Ayo kita lakukan. Aku ingin melepas semua kerinduanku dengan memanjakanmu, bisiknya syahdu memuja telinga Bulan. Namun sayang, Bulan menyadari status terlarang keduanya pun mendapat ide. Oke, kamu lihat itu. Tunjuknya pada beberapa benda yang masih berserakan hasil perbuatan Angkasa mengamuk tadi. Biar ku bersihkan dulu ya. Bulan melerai tangan Angkasa dan berlalu keluar. Angkasa memijit batang hidungnya. Hasratnya untuk menyentuh sang istri sudah memenuhi persendian jaguarnya. Bulan kembali dengan beberapa alat kebersihan dan mulai menyapu. Tapi sikap Angkasa yang penyayang akhirnya mengalah dan mengambil alih. Biar aku saja. Tidak usah, Swi. Aduh. Apa ya tadi? Oh iya, Sweetie, biar aku yang lakukan, tolak Bulan secara halus. Angkasa menggiling. Kamu tidak boleh kecapean. Ini kan ulahku, ujarnya bersikeras. Terpaksa Bulan memberikan benda-benda tersebut dan mendudukkan diri di tepi ranjang mengamati kegiatan Angkasa. Kedua tangannya saling merengkuh. Mas bingung alasan apa lagi untuk menolak pria tersebut. Mana mungkin ia yang bukan siapa-siapa mengorbankan mahkotanya pada Angkasa yang ia sendiri tidak mengenalnya dengan dekat. Angkasa sangat gesit mengumpulkan pecahan beling itu dan membuangnya keluar. Bulan beranjak dan berjalan ke sana kemari mencari ide jitu untuk menyelamatkan diri. Sesekali menggigit jari telunjuknya karena hatinya berkecamuk resah. Oh iya, mungkin yang satu ini lebih masuk akal, ucapnya seorang diri, hingga Angkasa mendorong pintu dan mengamati tubuhnya dengan tatapan nakal. Ya ampun, kenapa pria itu terlihat menyeramkan? Aku harus bagaimana ini? Bulan menundukkan kepala ketika kaki Angkasa mulai bergerak mendekatinya. Mendongakkan dagu dan mulai mendekatkan lagi wajahnya hendak meraup bibir Bulan, namun gadis itu berpaling. Jantungnya berirama cepat, lebih cepat dari sekedar ketakutan. Ini lebihnya tepatnya takut dan mengerikan. Entahlah, Bulan merasakan ketakutan di level tertinggi. Angkasa tidak marah dan justru tersenyum mendapat reaksi Bulan. Menurutnya gerakan itu malah menambah gai lelakinya dan itu adalah tantangan. Angkasa menyentuh kulit lengan Bulan dari bawah sampai ke atas, lalu bergerak ke atas dedenya.
Sentuhan lembut dan samar namun mampu membangkitkan sesuatu. Nafas Bulan langsung memburu. Ia benar-benar tidak bisa leluasa bergerak. Angkasa mengitari tubuhnya lalu menyelusupkan kepala ke jenjang tengkuknya. Aku mencintaimu, Sekar. Aku mencintaimu. Angkasa sengaja mengulang perkataannya agar Bulan tahu jika cintanya begitu besar. Angkasa menjulurkan lidahnya menyentuh kulit putih yang hanya mengenakan baju kos oblong tersebut. Bulan memejamkan matanya berharap Angkasa tidak memanfaatkan kondisinya. Terasa sekali sentuhan itu menyapu lembut di permukaan kulitnya. Bulan menguatkan hati untuk memberitahu Angkasa jika ia tidak bisa, tapi untuk terbuka saja mulutnya begitu kaku. Sweetie, ucapnya gelagapan dan Angkasa justru tertarik untuk terus membuai Bulan dengan taburan cintanya. Ia membalikan tubuh Bulan ke hadapannya. Bulan hendak menunduk tapi tangan Angkasa menahan tengkuknya. Hingga bibirnya yang rano menggoda pandangan Angkasa. Pemuda itu benar-benar tidak bisa menunggu dan gegas XX. Bulan pun secara kacar mendorong dada Angkasa hingga tangannya terlepas. Angkasa cukup terkejut akan tindakan Bulan yang melakukan hal itu. Maaf, Sweetie. Bulan tahu jika Angkasa terlihat kecewa. Sebenarnya aku sedang datang, Bulan. Ya, itu. Tapi aku malu mengatakannya, ungkap Bulan dengan suara bergetar. Tidak peduli, dunia akan runtuh oleh amukan pemuda di depannya. Tatapan Angkasa menodong, namun kemudian siapa sangka orang yang dikira Bulan seorang psikopat ternyata tergelak. Kenapa tidak bilang, aku kan tidak perlu bernafsu menyentuhmu tadi, seringannya mengejutkan. Hah? Bulan melongo. Jadi kamu tidak marah? Tanya Bulan memastikan. Angkasa menggiling. Kalau begitu beri aku satu kecupan. Angkasa mendekatkan pipinya. Ini sebagai ganti agar jagoanku di bawah sana tidak ngambek. Bulan membelalakan mata tapi akhirnya mengalah. Satu kecupan manis mendarat sempurna di pipi si pemuda itu. Terima kasih sayang. Aku akan menunggumu sampai harimu selesai, ujarnya, melompat ke ranjang dengan santainya. Satu kaki bertengger di atas lutut yang ditekuk. Bulan menghembuskan nafas kasar. Baru kali ini ia dihadapkan dengan hubungan pura-pura yang memacu adrenalin. Bulan pun mendudukkan diri di sofa. Ia ingin tidur di sana untuk melepas penat seharian. Otak-otaknya seolah menegang, tapi lagi-lagi Angkasa mengagetkannya. Entah sedari kapan pemuda itu sudah di dekatnya. Ia membopong tubuh Bulan ke atas ranjang dan menyelimutinya. Ayo tidur, kamu pasti lelah kan? Bulan tidak bisa berkata-kata lagi. Ia sendiri terhipnotis akan perhatian yang didapatnya hari itu. Angkasa ikut tidur di samping Bulan dan memeluknya bagaikan bantal guling, bahkan kaki Angkasa mengukung kedua kakinya. Lagi-lagi Bulan mengusap wajahnya. Ia tidak mengerti mengapa Angkasa sangat terobsesi menyentuhnya. Padahal dengan posisi seperti itu akan membuatnya kesulitan bernafas dan kegerahan. Kau belum tidur, biar ku elus-elus perutnya ya, kata ibu. Ini adalah rangsangan ketika anak-anak sulit tidur. Angkasa meletakkan telapak tangannya di atas perut Bulan dan menggerakkan gerakannya naik turun seperti roller coaster. Astaga, bagaimana jika ini dilakukannya setiap malam? Bisa-bisa aku mati berdiri dibuatnya. Bulan meletakkan kedua tangannya di atas dada. Takut jika Angkasa hilaf menyentuhnya. Angkasa terkekeh. Semua yang kau punya adalah milikku, bersiaplah, bisiknya sengaja. Kemudian memejamkan matanya sesuka hati.
Setelah berhasil menakuti Bulan, menempelkan hidung di pipi Bulan agar gadis itu tidak bisa berkutik sedikit pun. Fatan, cepat sembuh ya, Dek. Ini semua kakak lakukan demi kamu. Hatinya ingin menjerit tapi bertahan dan akhirnya membiarkan tubuh angkasa begitu rapat dengannya. Satu tangan angkasa juga rela terhimpit kepalanya sendiri demi mengusap-usap rambut sang istri. Angkasa menganggap apa yang dilakukannya adalah bentuk kecintaannya. Tidak peduli jika sebenarnya semua itu bisa saja membunuh Bulan karena pelakuan yang berlebihan darinya.